Sila yang menghubungi Bapak kemarin itu ya, yang melalui WA ya? Iya. Oke, silakan duduk mana? Sini aja, Pak. Oke, boleh. Dari mana tadi Sila? Dari kampus, Pak. Taruh di sini dulu, Pak. Oke, boleh saja. Dari kampus, berarti Sila kuliah ya? Iya, lagi kuliah. Oh, lagi kuliah Di UNP. Oh, Universitas Negeri Padang ya. Oke. Berarti di sini jalan atau ada temannya tadi? Tadi sendiri, Pak, naik motor. Oh, sendiri naik motor ya. Oke. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Sila yang telah hadir di ruangan BK kali ini. Bapak sangat apresiasi sekali karena ini keinginan dari Sila. Oke, Sila. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai, langkah sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Tadi kan Bapak masih sekilas tahu nama Naysila, tapi Bapak nggak tahu di mana asal dari Naysila kan? Mulai perkenalannya dari Sila atau dari Bapak dulu? Bapak aja dulu. Oke, Bapak dulu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Pak Riswandi. Nanti Sila boleh panggil nama Bapak Pak Aris ya. Pak Aris. Oke, Bapak di sini sebagai konselor juga di Universitas Negeri Padang. Bapak berasal dari Kabupaten Agam. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya Bapak Sila bisa kenalin diri dulu. Kenalkan, nama saya Naysila, Pak. Ya. Bisa panggil Sila aja. Oke, Sila. Naysila dari Muara Bunga, Jambi, Pak. Oh, Jambi jauh berarti ya? Iya. Oke, berarti di sini ada keluarga? Enggak ada, Sila merantau. Oh, Sekarang kuliah aja. Iya, bagus ya. Oke, sebelumnya dari Sila udah pernah konseling sebelumnya? Belum, Pak. Baru kali ini. Oke, baru kali ini. Dari mana Sila dapat informasi ada layanan konseling ini? Awalnya tuh kan Sila ngerasa kayak lagi berat banget masalahnya ini menurut Sila ya, Pak. Iya. Jadi Sila ingat di UNP ini juga ada layanan konselingan, Pak. Oh, iya. PBK. Jadi ya langsung aja lah Sila cari tahu gitu, Pak, di PBK gitu. Oke, berarti informasinya dari diri sendiri atau ada dari teman yang rekomendasikan? Dari teman sih ada informasi gitu kayak cobalah konseling, cuman dia bilang kayak ada di UNP ini layanan BK konseling gitu, tapi cari tahu nomornya kayak kesananya sendiri, Pak. Oh iya, sendiri ya. Oke, berarti pemahaman dari Sila apa tentang konseling ini? Konseling ini ya curhat gitulah, Pak. Oh iya. Yang utarain apa yang dirasain. Iya ya. Itu aja atau ada yang lain? Gitu aja, Pak. Pemahaman Sila gitu. Oke, bagus dari informasi Sila sejauh ini. Bapak izin menjelaskan sedikit berkaitan dengan konseling yang kita lakukan ini. Oke, sebelumnya layanan BK ini merupakan layanan yang ada di bimbingan konseling, yang mana ini terjadinya interaksi antara konselor dan juga konseli terpilihan. Nah, di sini hanya ada kita berdua saja ini. Jadi Bapak sebagai konselor dan juga Naysila itu sebagai konseli atau klien. Oke. Jadi di sini kita akan membahas apa saja hal-hal yang dirasakan Naysila ataupun yang dipikirkan. Nanti Sila akan dan juga Bapak akan bantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang Sila hadapi. Oke, paham Sila? Paham, Pak. Oke, paham ya. Berarti ceritanya cukup Sila dan Bapak aja kan? Iya, betul. Jadi di sini Bapak harapkan Sila itu lebih terbuka menyampaikan. Misalnya Sila ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi takut, jadi Bapak harap Sila tuh terbuka saja menyampaikan dan juga sukarela. Jadi Bapak tidak memaksa Sila harus menyampaikan kehendaknya nanti. Dan juga untuk segala informasi yang Sila sampaikan di sini hanya Bapak dan Sila saja yang tahu. Jadi nanti Bapak tidak akan menyampaikan informasi ini ke dosen-dosen ataupun ke teman-teman lain tanpa seizin dari Sila. Oke. Berarti udah aman ya, Pak? Oke, aman 100%. Oke, jadi nanti silakan saja dari Sila untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Oke, nanti kita sama-sama membahasnya. Oke, sejauh ini ada yang ingin Sila pertanyakan? Cukup, Pak. Oke, cukup ya? Oke, bagus. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan. Tadi ada hal yang ingin Sila sampaikan untuk hari ini atau ada hal yang kita diskusikan? Jadi gini, Pak, sebenarnya awalnya tuh Sila
permasalahan cuma ini doang Iya, gitu iya. rasanya. Dan jadi kayak pertama tuh awalnya Sila ngerasa biasa-biasa aja. Hubungan Sila ini Pak udah termasuk lama ya menurut Sila Iya, Pak, iya. udah 2 tahun gitu Pak. Cuman memang agak mungkin merasanya agak toksik gitu. Iya, iya. Tapi tetap Sila nggak bisa lepas Pak. Pokoknya pernah putus juga pertama kan, terus balikan lagi, terus ini putus lagi. Tapi di putus kedua ini Sila tuh merasa Sila tuh yang bersalah Pak atas semua kejadiannya, kayak dia tuh nyalahin Sila gitu loh Pak. Iya, Jadi iya. rasanya Sila tuh berlarut-larut dalam sedih gitu, kayak nggak mau ngapa-ngapain sampai kuliah tuh terganggu. Dan Sila tuh merasa perasaan tuh setiap hari sedih, cemas gitu loh Pak, kayak merasa ada sesuatu yang hilang banget gitu Pak. Dan Sila nggak pernah berhenti nangis setiap hari Pak. Iya, iya. Gitu. Oke. Tampaknya Sila itu merasa cemas, merasa sedih karena putus tadi. Oke. Kira-kira kapan terjadinya itu Sila? Putusnya Pak? Iya, putusnya. Udah 3 bulan yang lalu sih Pak. Iya. Cuman yang waktu pas putus tuh masih komunikasi. Pas 2 minggu lah Pak, nggak ada komunikasi, kayak lebih banyak berantemnya gitu. Kira-kira menurut Sila apa penyebab putusnya ini Sila? Sebenarnya kayak gimana ya Pak? Sila juga nggak tahu Sila yang salah atau dia yang salah. Intinya kayak apa-apa tuh dia tuh nyalain Sila Pak. Ini padahal sekarang Sila taunya ternyata dia juga salah. Tapi Iya. kayak apa-apa Sila aja yang salah gitu Pak. Gitu. Berarti yang meminta putus dari pacarnya Sila atau dari Silanya sendiri? Dia langsung mutusin gitu Pak. Kayak sebenarnya salah paham gitu Pak. Kayak dia ngerasa kalau Sila tuh kayak cheating gitu loh Pak sama orang lain. Padahal nggak ada, padahal udah Sila jelasin kan Pak. Tapi dia tetap nggak mau dengerin Sila gitu. Pokoknya dia nyalahin Sila, dan ternyata dia tuh cerita ke teman-temannya Sila tuh yang jelek-jelek gitu Pak. Makanya Sila pas tuh pernah ketemu teman-temannya ya Pak, kayak udah sinis banget liat Sila, dan Sila pun tahu kalau pasti dia tuh ceritain jelek-jelek gitu. Jadi Sila ngerasa rendah diri aja gitu Pak. Padahal mungkin padahal teman-teman Sila ya Pak kayak bilang saya tuh nggak pantas untuk dia gitu. Tapi Iya. karena udah dia gituin, apalagi sama teman-temannya dia ceritain jelek-jelek, jadi Sila ngerasa sedih, cemas, kayak ngerasa nggak berharga gitu loh Pak diri Sila gitu. Oke. Kalau boleh tahu pacarnya Sila ini dari UNP juga? Iya. Oh, dari UNP juga. Kemudian bagaimana respon Sila tuh setelah yang pacarnya Sila itu mengatakan ini putus? Bagaimana respon dari Sila? Awalnya tuh gimana ya Pak, emang kayak tiba-tiba kaget lah ya Pak Iya. gitu Pak, kayak ngerasa diputusin sepihak gitu loh Pak. Maksudnya ya responnya sedih lah, nangis, kayak kesal juga, padahal nggak sepenuhnya salah Sila gitu. Tapi dia langsung kayak main kayak langsung putusin sepihak lagi Iya, gitu iya. ya Pak gitu. Oke. Terus kalau sekarang bagaimana komunikasi dari Sila dengan pacarnya Sila itu? Apakah ada komunikasi lanjut atau berhenti aja? Udah berhenti aja. Sekarang ini Sila udah malas aja ngeladenin dia gitu. Berarti dari yang pacarnya Sila itu udah pernah menghubungi Sila? Pernah kemarin dia ngechat lagi gitu Oke. Pak. Dia nggak Sila tanggapi berarti? Tanggapi cuman nggak gimana kali, karena udah tahu kan ternyata dia jalan-jalan Sila juga, terus dia ternyata udah deket juga sama orang lain gitu Pak. Jadi makanya Sila kayak nggak mau aja nih sama dia gitu. Berarti yang pacarnya Sila ini sudah punya yang lain berarti ya? Iya. Oke. Tuh. Kemudian apa yang Sila lakukan ya? Kan setelah diputuskan, apa langkah-langkah yang Sila lakukan ketika terjadi hal itu? Kayak kalau ngerasa sedih gitu Pak. Iya, ketika sedih. Paling Sila keluar main atau pergi tugas gitu Iya. Pak. Intinya Sila nggak mau di kos sendiri gitu. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan sedih itu Sila milih keluar gitu, atau ada mencoba bermain dengan teman? Iya, Sila pergi sama teman-teman lebih banyak. Oke. Soalnya Sila kalau sendiri pasti keinget itu lagi dan ngerasa bersalah lagi gitu Pak. Pasti kayak pengen ngechat dia aja terus gitu. Berarti dari solusi yang Sila lakukan itu apakah ada dampak positifnya bagi Sila atau Sila merasa belum?
Belum sih, karena pas pergi iya sih Pak kayak lupa ya, Ya. kayak nggak inget lah permasalahan ini. Tapi pas silang sendiri di kos tuh langsung keinget lagi, terus nangis lagi. Bahkan Sila karena nangis itu jadi nggak mau sekolah karena kan mata Sila jadi bengkak gitu kan Iya. Pak. Pokoknya Sila waktu itu nangis yang paling parah dari malam sampai subuh, terus lanjut pagi lagi. Kayak emang full seharian gitu, dan bahkan sampai mengganggu kesehatan sih menurut Sila Pak, karena emang jarang makan jadinya, dan nggak itulah begadang Pak, nggak tidur gitu. Oke. Kira ada solusi lain nggak dari Sila untuk hal ini? Misalnya kan Sila pernah larut nih, ada nggak waktu itu Sila merasa lebih baik ketika sudah sedih berlarut itu? Akhir-akhir ini merasa baik sih Pak. Mungkin karena kemarin tuh lagi puncaknya kali ya Pak, masih sedih-sedih. Tapi sekarang udah lumayan, cuman ada lah masih Ya, keinget. ada yang ingin ingat tentang yang bersangkutan berarti ya. Oke, kemudian ada nggak usaha Sila? Tadi kan Sila membahas yang pertama itu mencari kesibukan yang lain katanya. Nah, ada nggak cara yang lain Sila lakukan untuk melampiaskan perasaan dari Sila itu? Baru sejauh ini belum ada. Paling ya pergi main, pergi olahraga, nugas gitu Pak. Oke. Kemudian kalau untuk perkuliahan dari Sila sendiri bagaimana terhadap hal itu? Dia tadi kayak terganggu karena sering absen Pak, kayak nggak masuk kelas gitu. Padahal dulu Sila ini orangnya paling anti kayak absen gitu Pak, sampai sekarang kayak udah aja udah nggak usah masuk gitu. Makanya Sila yang ngerasa takutnya nilai Sila sebesar ini gara itu rendah gitu Pak, kan rugi jadinya gitu. Tapi Sila belum tahu gimana cara biar emang lega gitu loh Pak, makanya Sila ke konseling. Oke, kalau kita bandingkan perasaan Sila waktu diputuskan dengan waktu sekarang itu bagaimana? Sudah lebih baik yang sekarang. Oke. Udah bisa kayak nerima aja gitu. Oke, sudah membaiknya itu dikarenakan ada apa? Nggak tahu sih Pak, ini karena waktu gitu ya Pak, kayak ya udahlah gitu, terima aja ikhlas kayak gitu. Oke, jadi menerima lagi ya dari Sila terhadap kenyataan yang terjadi. Nah, betul kata Sila bahwasanya kita tidak bisa merubah takdir gitu ya. Jadi kita menjalani dan terima saja. Oke, bagus. Oke, sejauh ini dari cerita yang Bapak tangkap dari Sila ini, apakah Sila sudah pernah komunikasikan dengan orang tua? Pernah Pak, cuman nggak sepenuhnya Pak, karena emang orang tua tuh mengarang pacaran kan Pak. Iya. Cuman dia tahu kalau Sila tuh lagi dekat gitu. Dia kayak paling responnya yang nggak gimana kali, paling kayak disuruh fokus aja lah belajar dulu, nggak usah kayak gini, kayak ya intinya menasihati secara agama lah gitu kan. Iya. Kayak agama udah melarang, dan masih juga makanya jadi kayak gini gitu Pak. Jadi nggak ngerasa tertuntaskan kali, udah dibilang gitu duluan kan Pak. Jadi ya paling nggak ngerti juga rasanya kayak gitu, makanya kayak ya udahlah gitu, gitu doang sih ngomongin sama orang tua, karena merasa nggak terbantu juga. Oke, oke. Berarti dari orang tua Sila sendiri tidak mengizinkan bagi untuk pacaran, dan Sila tetap lanjut, dan akhirnya ketika hubungan Sila kandas, akhirnya Sila merasa sedih, berarti ya sedih, ada rasa kecewa, ada rasa sakit ya. Kemudian selain dari hal-hal tersebut, apa yang bisa Sila lakukan untuk mengobati rasa tersebut? Kan tadi udah disampaikan ada dukungan dari teman, kemudian ketika dikomunikasikan ke orang tua juga menasihatkan secara agama dan memang melarang dari awal tadi kan. Nah, setelah tersebut apa lagi yang kira-kira bisa Sila lakukan? Sampai apa? Paling pergi sama teman aja sih, belum ada Sila nemuin cara lain gitu untuk menangin diri sendiri tuh. Kalau dari teman Sila, ada yang tahu nggak tentang cerita Sila ini? Ada. Ada. Terus bagaimana respon dari teman-teman Sila? Ya sama sih, kayak nggak usah lah sama dia lagi gitu. Iya. Kata-kata bilangnya kayak gitu, kayak ya udahlah fokus aja dulu sendiri gitu. Terus kayak ya ngajak pergi jalan-jalan, main, kayak pergi-pergi ke alam lah gitu Pak, biar
tenang lah, healing lah gitu ya bahasanya sekarang nih. Oke. Berarti sudah ada dari teman-teman juga ya berarti ya. Oke, jadi di sini banyak dari sila itu butuh cara untuk memang tidak cemas lagi gitu ya, berarti tidak sakit hati lagi dengan segala pemikiran-pemikiran yang ada di sila sendiri gitu ya. Oke. Jadi di sini Bapak ada sebuah teknik pendekatan dalam konseling yang mana ini membantu sila untuk lebih relax, lebih tenang lagi dan lebih membuka pikiran dari sila berkaitan dengan permasalahan yang sila angkat ini. Jadi nama teknik itu adalah hipnoterapi. Oke, sebelumnya nih sila udah tahu teknik hipnoterapi ini? Belum, baru dengar sekali ini aja Pak. Atau sila pernah dengar kata hipnotis nggak? Hipnotis pernah sih Iya. Pak. Dulu di mana ya, acara TV nggak salah Pak, Iya. yang Antv Uya itu. Tapi yang saya tangkap dari hipnotis tuh kayak apa sih, bikin nggak sadar terus kayak dia giniin tisu atau gini, dia langsung tidur gitu. Oke. Jadi sebenarnya sila hipnoterapi yang ada di teknik kita ini dan juga yang di film itu berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung membuat orang tuh tidak sadarkan diri, kemudian saya mengontrol dari dia tidak. Jadi nanti dari sila nanti bisa tetap sadar dengan apa yang disampaikan. Ya, jadi Bapak tidak mengendalikan dari sila. Jadi Bikin tidur nggak sadar gitu. enggak, Pak. bukan. Jadi sila tetap bisa sadar, bisa mengontrol dari diri sila. Jadi ini lebih ke teknik bagaimana merilekskan sila, bagaimana sila bisa memilah-milah nih dari permasalahan sila itu melalui teknik ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Udah, cukup Pak. Udah cukup paham berarti ya? Iya. Oke. Berarti dari sila sini setuju kita melaksanakan hipnokonseling ini? Setuju Pak. Setuju, oke ya. Sebelum itu Bapak silahkan kepada sila untuk mengambil posisi ternyaman ya. Ya, silakan. Silakan posisikan sila ini masuk nyaman. Bayangkan sila itu tidak ada pikiran apa-apa, tidak ada hal yang mengganggu dari sila. Jika misalnya ada hal yang mengganggu dari diri sila bisa cek lagi maka aman atau tidaknya selama sesi konseling itu. Oke? Oke Pak. Sudah nyaman? Sudah. Oke, tidak ada kendala atau apa-apa? Enggak. Nyaman kan? Aman. Oke, jadi Bapak minta sila tutup mata lebih dulu. Oke, silahkan tutup mata. Silahkan sila ambil nafasnya secara dalam melalui hidung, secara pelan-pelan. Oke, kemudian tahan sebentar. Oke, kemudian lepaskan melalui mulut secara pelan-pelan. Oke, ulangi sekali lagi. Hirup nafasnya dalam-dalam melalui hidung, terus secara pelan-pelan. Kemudian tahan sebentar. Oke, dan lepaskan secara pelan-pelan. Lepaskan segala energi negatif yang ada di diri sila. Bayangkan ketika sila telah mengeluarkan nafas tersebut, semua masalah yang ada di sila itu hilang. Oke, jika masih belum merasa rileks, silahkan diulangi satu kali lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Oke, tahan. Oke, lepaskan secara pelan-pelan melalui mulut. Oke, sekarang sila rasakan di diri sila bagian mana yang terasa sakit atau yang mengganjal dari diri sila. Oke, silahkan dirasakan tubuh sila sendiri. Oke, boleh dirangkul badannya sendiri dulu. Oke, silahkan rasakan segala hal-hal yang menurut sila itu menghambat pikiran sila, perasaan sila, ataupun hal-hal lainnya, sehingga sila itu merasa lebih tenang dan juga lebih rileks. Oke,
Sila boleh membayangkan Sila berada di suatu tempat yang sangat luas. Di depan Sila ada hamparan rumput-rumputan, kemudian ada hembusan angin yang mengelilingi Sila, sehingga hembusan angin itu membuat Sila lebih rileks. Bayangkan di sana tidak ada apapun yang mengganggu pikiran Sila, tidak ada orang lain yang mengganggu. Sila hanya fokus pada diri Sila sendiri. Sila bayangkan Sila itu bebas, tidak ada yang mengikat, tidak ada pacar yang mengganggu, tidak ada orang-orang yang membuat Sila itu sakit hati, dan Sila fokus kepada diri Sila itu sendiri. Oke. Kemudian Sila sekarang bayangkan Sila berada di jenjang kelima dan masih ada 4 jenjang di bawah Sila. Setiap Sila melangkah ke bawah, itu Sila merasa lebih rileks dan juga lebih tenang. Oke, sekarang Sila akan melangkah 1 langkah, dan di jenjang keempat ini Sila merasa lebih tenang, damai, dan juga tentram sekali. Oke, kemudian lanjut ke jenjang yang ketiga. Sila merasa lebih rileks dan lebih tenang. Oke, lanjut ada jenjang yang kedua. Terus Sila sudah lebih rileks sekali, tidak ada hal yang mengganggu lagi. Sila sudah merasa bebas, tidak ada hal yang mengganggu pikiran Sila. Oke, kemudian lanjut ke jenjang yang pertama. Di sini Sila sudah merasa lepas dengan apa yang Sila rasakan. Oke, bayangkan Sila sekarang di pundak Sila itu ada sebuah ransel, yang mana ransel itu sangat berat sampai Sila itu tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Isi dari ransel tersebut ada rasa takut dari Sila dengan pacar Sila, ada rasa takut tidak mampu lagi untuk menjalankan perkuliahan, kemudian ada rasa cemas, rasa tidak berdaya dari Sila itu ada di dalam tas tersebut. Oke, bayangkan dari saking banyaknya masalah yang ada dalam tas sehingga Sila tidak mampu lagi untuk berjalan jadinya. Sila merasa berat sekali. Kemudian Sila akan melepaskan tas itu secara pelan-pelan. Sila buka, Sila lepaskan ransel yang memberatkan pundak dari Sila tersebut, sehingga beban yang semakin berat tersebut semakin lama semakin ringan rasanya, sehingga Sila sudah memegang di tangannya tas tersebut dan meletakkannya secara pelan-pelan di bawah. Oke, Sila bayangkan ketika itu sudah lepas segala permasalahan Sila tersebut, Sila merasa lebih nyaman lagi. Semuanya sudah ringan, tidak ada lagi beban-beban yang ada di pundak Sila tersebut. Semuanya sudah dilepaskan saat ini juga. Begitulah permasalahan yang Sila hadapi. Barangkali Sila lebih berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa Sila kontrol selama ini. Sila lebih memilih untuk memendamnya itu sendiri, menyimpan di pemikiran Sila, menyimpannya dalam perasaan Sila, sehingga itu membebani pikiran-pikiran Sila dengan rasa tidak enakan, dengan rasa sakit yang sangat dalam, sehingga Sila tidak mau lagi melanjutkan untuk aktivitas sehari-hari.
sehingga perkuliahan sila pun merasa terganggu. Oke, selanjutnya sebelum itu silahkan sila ambil nafas lagi dalam-dalam, kemudian tahan dan juga lepaskan secara dalam-dalam. Oke, dalam hitungan kelima setelah dalam hitungan mundur, ketika saya sudah selesai menghitung, nanti silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sila. Ya Pak. Bagaimana perasaannya saat ini? Udah lumayan lega Pak. Oke, apa yang sila rasakan dari sesi kita tadi? Ngerasa bebannya udah lebih ringan gitu. Karena emang waktu interaksi Bapak tadi kayak benar-benar Sila ngerasain ngelepasin semuanya gitu Pak. Oke, apa yang dapat setelah kita lakukan sesi terapi tadi, apa yang Sila pahami dari yang kita bahas tadi berkaitan dengan permasalahan Sila? Apakah ada Sila mendapatkan hal baru dari yang kita bahaskan? Hal yang saya dapetin setelah tadi tuh Sila tuh berarti rasanya kayak cara menenangin diri sendiri gitu Pak. Kayak ya menenangin kayak perasaan nafasnya gimana gitu supaya nggak ngerasa cemas lagi, deg-degan lagi gitu. Oke, kira-kira dari yang kita bahaskan tadi, apa yang akan Sila lakukan untuk kedepannya? Kalau Sila ngerasa lagi sedih gitu Pak, Ya. Sila berusaha kayak sedapatnya ngelakuin teknik yang tadi gitu. Oke. Kalau lagi ngerasa sendiri, paling kalau nggak bisa pengen Sila pergi lagi sama teman dan kangen gitu. Oke, kira-kira ada hal yang mengganjal lagi nggak dari Sila berkaitan dengan masa Sila, atau ada hal yang belum tersampaikan? Kayaknya udah cukup sih Pak. Oke, setelah sesi hipnokonseling kita tadi, apakah ada satu hal yang mengganjal lagi yang ingin Sila sampaikan? Sejauh ini udah cukup Pak. Oke, berdasarkan konseling kita tadi, kira-kira apa yang dapat Sila pahami dari hal-hal yang kita bahaskan? Setelah sesi hipnoterapi tadi Pak, saya menyadari kalau permasalahan yang saya pikirin terus nih karena dari pikiran saya aja, kayak overthinking saya aja, padahal nggak sepenuhnya saya tuh salah gitu Pak. Kayak tapi saya selalu menyalahkan diri saya sendiri gitu. Makanya saya merasa sedih, kepikiran terus, maka mengganggu perkuliahan saya dan tugas-tugas saya gitu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana perasaan dari Sila setelah kita mengadakan konseling ini? 8 Pak. 8 ya. Oke, boleh sampaikan bagaimana yang 8 itu? Ngerasa lebih tenang, rileks karena udah ceritain langsung dan juga dapat bimbingan itu, bantuannya juga gitu Pak, kayak gimana cara Sila tuh ngatasin kecemasan Sila pada saat Sila sendiri gitu. Oke. Kemudian dari beberapa poin tadi yang telah Sila sampaikan, kira-kira apa yang akan Sila lakukan untuk kedepannya? Sila mencoba buat pertama ya buat ikhlas, menerima dan stop menyalahkan diri sendiri, dan juga mengurangi pikiran negatif dari Sila. Oke. Tadi Sila mengatakan mengurangi pikiran negatif. Nah, bagaimana cara Sila untuk mengurangi pikiran negatif itu? Misalnya kayak apa ya Pak, karena pikiran negatif itu datang kalau Sila tuh lagi sendiri gitu Pak. Ya. Paling Sila ya banyakin main atau belajar nugas bareng teman. Soalnya sekarang emang Sila sering nugas sama teman gitu. Oke. Intinya Sila nggak sendirian gitu. Ya, jadi kata Sila tadi lebih banyak interaksi dengan orang banyak. Iya.
Nah, bersosialisasi. ya. Bersosialisasi. Ya, ada sosialisasi. Nah, ketika Sila itu sendiri, itu apa yang akan Sila lakukan? Gimana ya Pak? Jujur sekarang Sila jarang sendirian karena masalah itu. Tapi kalau sendiri paling ya Sila VC-an sama mama gitu, atau kayak scroll TikTok atau nonton gitu. Ya, bagus. Jadi yang saya lakukan tadi, jadi Sila ada tujuan jangka panjang, jangka pendeknya tadi ya. Ketika mengatasi hal negatif tersebut, tadi Sila katakan bermain dengan teman. Kemudian jika sendiri itu Sila milih video call dengan teman ataupun keluarga. Nah, jadi Sila nanti bisa nih coba hal-hal lain. Misalnya Sila ada hobi, misalnya apa Sila ada hobi? Ada. Apa itu? Main raket Pak. Raket. Olahraga lah Pak. Ya. Karena menurut Sila kalau olahraga tuh merasa lebih fresh aja gitu Pak. Karena udah capek kan kayak Ya. aktivitas. Jadi pas sendiri tuh ya udah tinggal tidur aja gitu. Ya, boleh. Dengan membuat diri kita lelah untuk hal-hal yang positif, itu Ya. yang saya lakukan. Kali itu untuk pembahasan kita kali ini. Apakah ada hal yang ingin Sila tanyakan sebelum kita akhiri? Udah cukup Pak. Oke, udah cukup. Nah, untuk itu Bapak ingin melihat nih bagaimana perkembangan dari Sila ke depannya. Jadi nanti ada Sesi selanjutnya. Jika nanti Sila bisa menyampaikan bagaimana perkembangan dari Sila, apakah ada perkembangan yang lebih baik atau masih stuck dari permasalahan ini saja. Nanti bisa disampaikan di sesi selanjutnya. Berarti Sila menghubungi lewat WA aja atau gimana Pak? Oh, boleh ya, aja. Ya. Nanti jika ada yang diragukan misalnya butuh solusi-solusi atau alternatif lain, nanti bisa hubungi Bapak. Ya, Pak. Oke? Baik. Terima kasih ya Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih kepada Sila telah memberanikan diri konseling dengan apa yang telah disampaikan tadi. Harapannya Sila bisa lebih baik lagi, bisa lebih fokus kuliah, kemudian lebih menyibukkan diri ke hal yang positif. Karena kan kita mempertahankan hubungan yang toksik itu tidak hanya mengganggu diri kita saat ini aja, tapi bagaimana diri Sila itu ke depannya. Jadi Sila bisa fokus ke masa depan Sila bagaimana, fokus dengan kuliah dan juga hal lain. Oke? Oke Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mulai cukup masa kita saat ini. Sila ada kuliah? Nggak ada lagi Pak, tapi mau pergi nugas nih Pak. Oh, pergi juga sama teman-teman. Biasanya di mana tuh? Di dekat Jati Pak, Respas namanya. Oh, di cafe berarti ya? Ya. Oke, semangat ya untuk Terima kasih ya tempat Pak. tugasnya. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Oke, Bapak juga ada urusan ya. Oke, kita bisa keluar bareng. Oke? Oke, silakan. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Udah, tasnya tinggal. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.